Selamat pagi Bukle dan teman-teman. Saat ini kelompok kami akan membahas tentang penentuan harga transfer atau transfer pricing. Saya Franciscus Aldi Putra, NIM 18033. Lalu ada Giovanni Watilete, NIM 18004. Lukas Rianako, NIM 18011. Indri Arsatika, NIM 18017. Jubelia Kristi, NIM 18030. Alexander Ardianto, NIM 18039. Giovanni Agustin, NIM 18040. dan Yoel Altimio, NIM 18042. Harga transfer itu sendiri memiliki tujuan. Tujuan penentuan harga transfer itu ada 4. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Artinya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, memberikan sistem yang mudah dimengerti dan dikelola. Metode penentuan harga transfer. Harga transfer adalah nilai yang diberi atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi di mana setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat adalah pusat laba. Prinsip dasarnya adalah harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Semua literatur ekonomi klasik menyatakan bahwa harga jual sebaiknya sama dengan biaya marginal, dan beberapa penulis menyarankan harga transfer berdasarkan biaya marginal. Ketika suatu pusat laba di suatu perusahaan membeli produk dari dan menjual ke satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produk adalah: 1. Apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar? Hal ini merupakan keputusan sourcing. 2. Jika diproduksi secara internal, pada tingkat harga berapakah produk tersebut akan ditransfer antar pusat laba? Hal ini merupakan keputusan harga transfer. Kemudian, penentuan sistem harga transfer dapat bervariasi dari yang paling rendah sampai yang paling rumit, tergantung pada sifat usahanya. Dalam hal ini, pembahasan dimulai dengan situasi yang ideal, kemudian baru melangkah ke situasi yang lebih sulit. Halo, shalom teman-teman dan ibu B. Perkenalkan, nama saya Lukas Rianako, NIM 1821111. Di sini saya akan membahas topik tentang situasi ideal. Situasi ideal ini adalah harga transfer berdasarkan harga akan menghasilkan keselarasan cita-cita. Jika kondisi-kondisi ini ada seperti orang-orang yang berkompeten, atmosfer yang baik, harga pasar, kebebasan memperoleh sumber daya, informasi penuh, serta negosiasi. Namun, pada prakteknya, kondisi-kondisi tersebut sangatlah jarang adanya. Oleh karena itu, daftar tersebut tidak menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk memiliki harga transfer. Sebaliknya, daftar tersebut menyarankan suatu cara untuk memandang suatu situasi guna melihat perubahan-perubahan apa yang sebaiknya dilakukan
untuk memperbaiki operasi mekanisme harga transfer. Lalu tadi saya belum menjelaskan tentang kondisi-kondisi. Yang pertama, orang-orang yang berkompeten. Orang-orang itu secara idealnya para manajer harus memperhatikan kinerja jangka panjang dari pusat tanggung jawab mereka, sama seperti kinerja jangka pendeknya. Adapun staf yang terlibat dalam negosiasi harga transfer juga harus kompeten. Lalu yang kedua, semua manajer harus menjadi profitabilitas sebagaimana diukur dalam laporan laba rugi mereka, serta cita-cita yang penting dan mempertimbangkan yang signifikan dalam penilaian kinerja mereka. Selain itu, mereka harus memandang bahwa harga transfer tersebut adil. Yang selanjutnya, harga pasar. Harga transfer yang ideal adalah berdasarkan pasar normal dan mapan dari produk identik yang sedang ditransfer. Apa sih maksudnya dari itu? Maksudnya adalah harga pasar mencerminkan kondisi yang sama dalam hal kuantitas, waktu pengiriman, serta kualitas. Lalu, dengan produk yang dikenakan harga transfer. Nah, selanjutnya kebebasan memperoleh sumber daya. Harus adanya alternatif dalam sumber daya. Para manajer harus sebaliknya diizinkan untuk memilih alternatif yang lebih baik untuk mereka. Manajer pembelian harus bebas untuk membeli dari pihak luar, dan manajer penjualan harus bebas untuk menjual ke pihak luar. Yang kelima, informasi penuh. Para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, serta biaya dan pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif tersebut. Lalu, yang terakhir, negosiasi. Negosiasi itu mekanisme kerja berjalan lancar. Harus ada untuk melakukan negosiasi kontrak antara unit usaha. Nah, jadi jika semua kondisi di atas terpenuhi, maka sistem harga transfer berdasarkan harga pasar dapat menghasilkan keselarasan cita-cita dan tidak membutuhkan administrasi pusat. Pada subbab bagian berikutnya, kita akan melihat situasi di mana tidak semua kondisi tersebut ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Sebagai sebuah contoh, jika pusat laba tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas, maka dengan kata lain, pusat laba tersebut memiliki kapasitas yang berlebih. Perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli produk dari pemasok luar, sementara kapasitas produksi di dalam masih memadai. Sebaliknya, jika pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan menjual produknya ke pihak luar, maka situasi tersebut terjadi ketika terdapat kekurangan kapasitas produksi di dalam industri. Dalam kasus ini, output dari pusat laba pembelian terhalang dan kembali sehingga laba perusahaan tidak dapat optimal. Jika jumlah transfer dalam perusahaan adalah kecil atau jika situasi tersebut bersifat sementara, banyak perusahaan membiarkan para pembeli dan penjual untuk saling bekerja sama tanpa campur tangan kantor pusat. Bahkan, jika jumlah transfer dalam perusahaan cukup besar, beberapa manajemen senior tetap tidak ikut campur berdasarkan teori yang menyatakan bahwa
Manfaat dari menjaga agar pusat laba tetap independen akan menutupi kerugian dan melakukan suboptimasi atas laba. Meskipun ada hambatan dalam perolehan sumber daya, harga pasar tetap merupakan harga transfer yang baik. Jika harga pasar tersedia atau dapat diperkirakan, maka gunakanlah itu. Jika tidak ada cara untuk memperkirakan harga kompetitif, pilihan lainnya adalah mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya. Untuk menentukan harga transfer, perusahaan biasanya mengeliminasi unsur iklan, pendanaan, atau pengeluaran lain yang tidak dikeluarkan oleh pihak penjual dalam suatu transaksi internal. Hal ini sama seperti ketika dua perusahaan sampai pada suatu tingkat bunga. Pihak pembeli tidak akan membayar komponen biaya yang tidak berlaku untuk kontrak. Selanjutnya ada harga transfer berdasarkan biaya. Jika harga kompetitif tidak tersedia, maka harga transfer dapat ditentukan berdasarkan biaya ditambah laba. Meskipun harga transfer semacam ini sangat rumit untuk dihitung dan hasilnya kurang memuaskan dibandingkan dengan harga berdasarkan pasar, dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama, bagaimana menentukan besarnya biaya. Yang kedua, bagaimana menghitung markup laba. Nama saya Jubelia Kristi, NIM saya 18030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan dalam mencari sumber daya. Hambatan dalam perolehan sumber daya adalah pasar yang terbatas. Ada beberapa alasan mengapa pasar itu menjadi terbatas. Yang pertama, keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal. Jika dalam beberapa perusahaan kapasitas internal yang tersedia terbatas, maka perusahaan tersebut hanya mampu menangani permintaan produk dalam jumlah yang terbatas dari produsen-produsen lain. Yang kedua, jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi, maka sumber daya yang dari luar itu menjadi terbatas. Yang ketiga, perusahaan telah melakukan investasi besar sehingga memilih untuk tidak menggunakan sumber daya dari luar. Nah, harga transfer yang sesuai untuk kasus pasar terbatas adalah harga kompetitif atau harga bersaing. Perusahaan dapat mengetahui tingkat harga kompetitif walaupun tidak membeli dan menjual produknya ke pasar bebas dengan 4 cara. Yang pertama, berdasarkan harga pasar yang diterbitkan. Harga tersebut harus benar-benar harga yang dibayarkan di pasar bebas. Yang kedua, harga pasar berdasarkan penawaran atau bid. Dapat dilakukan jika penawar terendah masih memiliki peluang untuk memenangkan bisnis tersebut. Yang ketiga, ada pusat laba produksi. Jika pusat laba produksi menjual produk yang serupa di pasar bebas, maka pusat laba tersebut seringkali meniru harga kompetitif berdasarkan harga dari luar. Dan yang terakhir ada pusat laba pembelian. Jika pusat laba pembelian membeli produk yang serupa dari pasar luar atau pasar bebas, maka pusat laba tersebut dapat meniru harga kompetitif untuk dipakai pada produk-produk eksklusifnya. Selanjutnya ada dasar biaya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produk diteruskan ke pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan membutuhkan suatu intensif untuk menetapkan standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Selanjutnya, ada markup laba. Nah, markup laba ini, untuk menghitung markup laba ini terdapat dua keputusan. Yang pertama, apa dasar markup laba? Yang kedua, tingkat laba yang diperbolehkan. Dasar yang paling mudah dan umum dipergunakan adalah persentase dari biaya. Meskipun demikian, jika dasar tersebut digunakan, maka tidak ada pertimbangan atas modal yang diperlukan. Dasar yang secara konsep lebih baik adalah persentase dari investasi.
Tetapi untuk menghitung investasi yang akan dikenakan ke setiap produk yang dihasilkan dapat menimbulkan permasalahan teknis. Masalah kedua dalam penyisihan laba adalah besarnya jumlah laba. Persepsi manajemen senior atas kinerja keuangan dari suatu pusat laba dipengaruhi oleh laba yang ditunjukkan oleh pusat laba tersebut. Solusi konseptual adalah membuat penyelisihan laba berdasarkan investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi volume yang diminta oleh pusat laba pembelian. Lalu selanjutnya ada biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer yang dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari bahwa jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang terkandung di dalam harga pembelian internal. Metode-metode yang digunakan perusahaan untuk mengatasi masalah ini itu dengan cara yang pertama, ada persetujuan antar unit usaha. Persetujuan antar unit usaha sejumlah perusahaan ini biasanya membuat mekanisme secara formal. Dalam mekanisme ini, wakil-wakil dan unit pembelian dan penjualan bertemu secara berkala untuk memutuskan harga penjualan ke pihak luar dan pembagian laba untuk produk dengan biaya tetap dan laba bagian hulu yang signifikan. Lalu selanjutnya ada 2 langkah penentuan harga. Untuk mengatasi masalah penentuan harga yang dapat digunakan adalah dengan membuat harga transfer yang meliputi 2 beban. Yang pertama itu, setiap unit yang terjual, pembebanan biaya dilakukan dalam jumlah yang sama dengan variabel standar produksi. Yang kedua, pembebanan biaya berkala dilakukan dalam jumlah yang sama dengan biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas yang harus disediakan untuk tiap unit pembelian. Oke, berikutnya adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan metode penentuan harga 2 langkah. Pertimbangan pertama yaitu pembebanan biaya per bulan untuk biaya tetap dan laba harus dinegosiasikan secara berkala dan bergantung dari kapasitas yang digunakan unit pembeli. Pertimbangan kedua yaitu ada mungkin timbul pertanyaan mengenai keakuratan alokasi investasi dan biaya. Pertimbangan ketiga, dengan sistem ini, kerja laba dari unit produksi tidak akan dipengaruhi volume penjualan dari unit final. Pertimbangan keempat, mungkin dapat terjadi konflik antara kepentingan dari unit produksi dengan kepentingan perusahaan. Dan pertimbangan kelima, yaitu metode ini mirip dengan penentuan harga ambil atau bayar, yang sering digunakan oleh perusahaan sarana umum, saluran pipa, dan tambang batubara, serta dalam kontrak panjang lainnya. Berikutnya yaitu pembagian laba. Sistem pembagian laba dapat digunakan untuk memastikan keselarasan antara kepentingan unit usaha dan perusahaan. Nah, sistem ini beroperasi sebagai berikut. Pertama, produk tersebut ditransfer ke unit pemasaran pada biaya variabel standar. Kedua, setelah produk terjual, unit-unit untuk membagi kontribusi yang dihasilkan, yang merupakan harga penjualan dikurangi biaya variabel produksi dan pemasaran. Nah, sistem ini mungkin tepat jika permintaan terhadap produk yang dihasilkan tidak cukup stabil untuk menjamin lokasi fasilitas secara permanen. Dalam sistem pembagian laba, dapat menimbulkan beberapa masalah teknis. Yang pertama, mungkin saja terdapat argumen-argumen mengenai cara pembagian kontribusi antara 2 pusat laba. Yang kedua, membagi laba di antara pusat laba secara arbiter. Hal ini tidak memberikan informasi yang tepat mengenai profitabilitas dari masing-masing pusat laba. Dan yang ketiga, karena kontribusi yang ada tidak akan dialokasikan sampai penjualan selesai dilakukan, maka kontribusi unit produksi bergantung pada kemampuan unit pemasaran untuk menjual pada harga penjualan aktual. Berikutnya adalah 2 kelompok harga. Dalam metode ini, pendapatan unit produksi akan dikreditkan pada harga jual keluar dan unit pembelian dibebankan dengan total biaya standar. Selisihnya akan dibebankan ke dalam akun kantor pusat dan dieliminasi ketika laporan keuangan unit usaha dikonsolidasikan. Nah, metode ini terkadang digunakan
saat metode lain tidak dapat menyelesaikan konflik antara unit penjualan dan unit pembelian. Mengapa? Karena metode ini, baik unit pembelian dan penjualan, akan memperoleh manfaat. Pada sistem dua kelompok harga, ada beberapa kelemahan. Yang pertama, yaitu jumlah laba unit usaha akan lebih besar dari laba perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu sistem ini menciptakan suatu ilusi bahwa unit usaha menghasilkan uang, sementara pada kenyataannya, perusahaan secara keseluruhan mengalami kerugian karena debit ke kantor pusat. Untuk kelemahan yang ketiga, yaitu sistem ini dapat memicu unit usaha untuk hanya berkonsentrasi pada transfer internal. Keempat, yaitu adanya tambahan pembukuan yang terlibat dalam pendebitan akun kantor pusat. Dan kelemahan yang kelima, itu adalah fakta bahwa konflik di antara unit bisnis akan berkurang dalam sistem tersebut, dapat dilihat sebagai kelemahan. Penentuan harga jasa korporat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengendalian atas jumlah jasa. Yang kedua, pilihan penggunaan jasa. Yang ketiga, kesederhanaan dari mekanisme harga. Yang pertama adalah pengendalian atas jumlah jasa. Di sini terdapat 3 teori pemikiran. Yang pertama, bahwa suatu unit usaha harus membayar biaya variabel dari jasa standar yang diberikan. Yang kedua, menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel. Dan yang ketiga, menyarankan harga yang sama dengan harga pasar ditambah margin laba. Yang kedua, pilihan penggunaan jasa. Pihak manajemen dapat memutuskan bahwa menggunakan jasa sentral atau tidak. Yang ketiga adalah kesederhanaan dan mekanisme harga. Sejumlah harga dibebankan untuk jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami. Nama saya Giovanni Watilete, NIM 182114004. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu administrasi harga transfer. Mengenai suatu kebijakan harga transfer yang sesuai, terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu negosiasi, yang kedua yaitu metode penyelesaian konflik, dan yang ketiga yaitu klasifikasi produk. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan fungsi utama manajemen lini. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa baik kinerja dari manajemen lini. Sangat tidak disarankan penentuan harga transfer dilakukan oleh staf pusat. Dikarenakan manajer unit usaha dapat menyalahkan laba yang kecil dikarenakan penetapan harga tersebut. Dan selain itu, kemampuan dari manajemen lini dalam memperbaiki profitabilitas akan semakin berkurang. Kita lanjut ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu metode penyelesaian konflik. Nah, dalam penentuan harga, mungkin saja dalam kasus-kasus tertentu terdapat unit usaha yang tidak dapat menyetujui harga tertentu. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan suatu prosedur yang dibuat, yaitu dengan melakukan arbitrase. Dalam melakukan arbitrase terdapat beberapa cara. Dalam sistem yang formal, kedua pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak penengah atau arbitrator. Kemudian arbitrator akan meninjau langsung posisi mereka masing-masing dan menentukan harga yang akan ditetapkan. Sedangkan dalam sistem yang informal, dalam menyerahkan kasus sebagian besar dilakukan secara lisan. Dalam melakukan arbitrase ini terdapat kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu banyak membuang-buang waktu para manajer lini dan juga eksekutif kantor pusat. Kemudian yang kedua yaitu harga yang diputuskan biasanya tidak dapat memuaskan kedua pihak yang bertikai. Nah, selain arbitrase, terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama yaitu memaksa, yang kedua yaitu membujuk, yang ketiga yaitu menawarkan, dan yang keempat yaitu penyelesaian masalah. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu klasifikasi produk. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam 2 kelas. Kelas yang pertama berisi produk yang bervolume besar dan juga tidak memiliki sumber dari luar.
atau bisa dikatakan produk tersebut dibuat di internal perusahaan tersebut. Kemudian pada kelas yang kedua, produk dapat diproduksi di luar perusahaan dan juga volumenya relatif kecil. Dalam perolehan sumber daya untuk produk kelas 1 dapat diubah hanya dengan izin dari manajemen pusat. Sedangkan untuk perolehan sumber daya untuk produk kelas 2 dilakukan oleh unit-unit usaha yang terlibat. Sekian dari presentasi kami.